Shalom semua, perkenalkan nama saya Rahel Olivia Manalu dengan NIM 2401040007 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup A. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tua Lemban Gaul. Yang pertama, apa itu teori? Jelaskan apa itu teori. Teori adalah seperangkat konsep, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara sistematis untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa. Teori dibuat berdasarkan hasil observasi, penelitian, dan pembuktian ilmiah. Dengan teori, para ilmuwan dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, serta memprediksi kejadian serupa di masa depan. Contohnya, teori gravitasi. Teori gravitasi adalah teori yang menjelaskan gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Yang kedua, jelaskan apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi masing-masing, tetapi semuanya saling bergantung sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, yaitu metodologi sistem pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan pendekatan 5W1H. Yang pertama, WORD. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga adalah proses mengatur pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Yang kedua, WHO. Pihak yang terlibat antara lain yaitu warga rumah tangga, petugas kebersihan, pemerintah daerah, dan pengelola tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang ketiga, why. Diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan, menghindari timbulnya bau tidak sedap dan penyakit, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, where. Dilaksanakan di rumah masing-masing, tempat penampungan sementara atau TPS, dan tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kelima, when. Yaitu dilakukan setiap hari, mulai dari sampah dihasilkan hingga diangkut oleh petugas kebersihan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, how. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, menaruhnya di wadah tertutup, lalu diangkut ke TPS oleh petugas, dan akhirnya dibuang ke TPA atau diolah kembali menjadi bahan daur ulang. Yang keempat yaitu apa tujuan mempelajari teori sistem. Tujuan mempelajari teori sistem adalah untuk memahami bagaimana berbagai komponen saling berhubungan dan bekerja bersama sebagai satu kesatuan agar suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, sebutkan 7 aksioma dan jelaskan. 7 aksioma dalam teori sistem diantaranya yaitu yang pertama, sentralitas, yaitu setiap sistem memiliki pusat kendali atau inti yang mengatur jalannya seluruh bagian sistem. Yang kedua, kontekstual, yaitu sistem selalu beroperasi dalam suatu konteks atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, desain. Sistem harus dirancang dengan struktur dan mekanisme yang jelas agar dapat berfungsi secara efektif. Yang keempat, tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kelima, informasi. Sistem membutuhkan aliran informasi yang baik untuk berfungsi dan beradaptasi. Yang keenam, operasional. Sistem harus memiliki mekanisme kerja yang jelas agar dapat berjalan sesuai fungsi untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, keberlangsungan hidup. Sistem harus mampu bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, jelaskan teori sistem umum atau general system theory. Teori sistem umum atau general system theory adalah konsep yang diperkenalkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1950-an. Teori ini menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia, baik makhluk hidup, organisasi maupun masyarakat terdiri dari sistem-sistem yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Implementasi dalam bidang pendidikan, contohnya sistem pendidikan di sekolah. Inputnya yaitu siswa, guru, kurikulum, dan sarana belajar. Prosesnya yaitu kegiatan belajar mengajar, evaluasi, beriman, dan berkarakter. Prosesnya yaitu kegiatan belajar mengajar, evaluasi, dan bimbingan. Outputnya yaitu lulusan yang berpengetahuan, beriman, dan berkarakter. Feedback yaitu hasil evaluasi belajar digunakan untuk memperbaiki metode belajar. Jadi, dapat diketahui bahwa sekolah adalah sistem sosial yang terbuka karena berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Yang ketujuh,
Jelaskan teori sistem kehidupan. Teori sistem kehidupan adalah sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Setiap sistem kehidupan mulai dari sel, organisme, hingga masyarakat. 5 konsep dasar teori sistem kehidupan oleh James Clear Miller, yaitu yang pertama, ruang atau space. Ruang adalah tempat atau wadah di mana sistem dan komponennya berada serta berinteraksi. Yang kedua, waktu atau time. Waktu adalah dimensi yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan sistem kehidupan. Yang ketiga adalah materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang yang menjadi bahan penyusunan sistem kehidupan. Yang kelima yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan mempertahankan fungsi kehidupan. Dan yang terakhir adalah informasi. Informasi adalah data atau pesan yang digunakan sistem untuk mengatur, mengendalikan, dan beradaptasi. Sekian tugas video yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Shalom.